Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma lakal hamdu وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Padahal sholat itu bisa mencegah. Nah kalau andai kata orang, Ustaz saya setiap hari sholat, tapi kok masih juga berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan sholatnya, ya, tapi salahkan diri kita, koreksi. Sudah benar apakah ini sholat yang kita kerjakan? Itu yang harus diperhatikan. Maka antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih, kalau kita kembali lagi ini, maka yang disebutkan dalam ilmu tasawuf tadi supaya kita memperbaiki hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu hadirnya kita di majelis ilmu bertujuan tidak lain tidak bukan yang menjadi tujuan utama kita itu adalah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan sebuah perintah yang tidak akan ada habisnya kecuali dengan sebab kematian. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Utlubul ilma minal mahdi lal lahdi." Hei para umat-umatku, tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Bahkan dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Hei, kalau seandainya kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka singgah ke taman surga tersebut. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasul, apa yang dimaksud daripada taman surga? Para sahabat bingung. Soalnya yang diketahui taman surga itu oleh Rasulullah kan banyak versinya. Kalau kita pergi itu ke Madinah Al-Munawwarah di Masjid Nabawi, di samping maqam baginda Rasulullah SAW, itu ada Raudhah min Riyadil Jannah. Ada taman daripada taman-taman surga. Maka kalau orang datang ke Masjid Nabawi, yang paling diincar itu adalah supaya dia berhasil masuk ke dalam Raudhah. Kalau dulu ditandai Raudhah itu perbedaannya adalah karpetnya. Karpet Raudhah warnanya hijau. Orang tahu tuh patokan sebelah situ adalah Raudhah. Orang kalau masuk sampai berebut, desek-desekan semuanya. Kita pada sikut-sikutan, apalagi pada saat bulan Ramadan. Saya pernah pada saat itu di bulan Ramadan, itu namanya masuk Raudhah, kita disekat-sekat. Dikotak-kotakin, buka tirai satu, kita masuk, brrr, kita lari. Desek-desekan, ada orang yang berusaha masuk Raudhah sampai pingsan dia. Banyak. Karena tahu itu adalah Raudhah, taman surga. Orang kalau sudah di taman surga asik. Mau doa dia mustajab, dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dipinta Allah berikan. Segala hajat dikabulkan oleh Allah. Mau minta punya duit banyak, Allah kasih. Mau minta punya anak keturunan yang banyak, yang soleh-soleh, Allah kasih. Mau minta bini yang banyak, 1, 2, 3, 4, Allah kasih. Itu masuk Raudhah. Tapi ternyata gak semua orang bisa datang ke Masjid Nabawi. Jadi Rasulullah memberikan solusi, mana tempat taman surga selain daripada Raudhah yang ada di Masjid Nabawi. Ini salah satunya kata Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, apa yang dimaksud daripada taman surga yang engkau sebutkan tadi?" Qala hilaqud dzikir, yaitu adalah halaqah-halaqah tempat perkumpulan dzikir, orang-orang berzikir di sana.
Orang-orang berzikir ini bukan berarti zikir seperti yang biasa kita baca saja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allah dan sebagainya. Bukan hanya sebatas itu saja. Memang itu disebut zikir karena makna zikir ini umum. Orang kalau disebut zikir, orang sholat disebut zikir apa kagak? Sebut. Orang ngaji, belajar disebut zikir apa kagak? Zikir itu adalah ketika seseorang mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu makna zikir secara umum. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut, qala hilaqud dzikir, yaitu adalah halaqah perkumpulan berzikir. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW memiliki sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini salah seorang sahabat yang usianya panjang. Hidup di zaman Rasulullah sampai berjumpa kepada zamannya anak daripada cicitnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah berkata kepada Jabir, wahai Jabir, ini aku punya anak namanya Sayyidah Fatimah, dia punya anak namanya Sayyidina Husain. Itu orangnya lagi ada di kamar. Nanti Sayyidina Husain punya anak yang bernama Ali Zainal Abidin. Dia adalah seorang ahli ibadah yang bahkan nanti ketika di yaumul mahsyar dia akan memegang bendera orang-orang golongan ahli ibadah. Nanti Sayyidina Ali Zainal Abidin akan mempunyai anak yang bernama Sayyidina Muhammad Al-Baqir.